Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai encryption dan decrypting data using a hacker tool. Eh, di kelompok 2 terdapat 3 anggota, yaitu saya, Februs Wardani, Muhammad Kuwais Al-Qurani, dan Muhammad Farhan Samsudin. Kemudian latar belakang dalam description dan encryption ini adalah dalam skenario ini Chief Financial Officer atau CFO yang berada di luar kota akan melakukan bisnis dan akan akan meminta bantuan atau menghubungi secara darurat. Kemudian saat berada di luar kota untuk urusan bisnis, dia mencoba membuka zip dokumen penting dari file zip yang masih terenskripsi yang berada di drive USB. Namun kata sandi yang diberikan untuk membuka file zip itu tidak valid. Si CFO menghubungi Anda untuk melihat apakah ada yang bisa Anda lakukan. Ini adalah salah satu studi kasus yang akan kelompok kami pecahkan. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian mengenai encrypting dan decrypting. Enkripsi itu sendiri ya, merupakan sebuah proses mengubah data atau pesan menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh pihak yang tidak berwenang. Artinya, enkripsi ini bentuknya akan berbeda seperti yang sudah ditetapkan oleh yang bersangkutan. Sedangkan untuk deskripsi yaitu proses mengubah kembali pesan atau data yang telah dienkripsi menjadi bentuk semula yang dapat dibaca dan dimengerti. Jadi proses deskripsi ini adalah sebalikannya dari proses enkripsi itu sendiri. Proses ini dilakukan dengan menggunakan kunci deskripsi yang sama dengan kunci enkripsi yang digunakan pada proses enkripsi. Jadi pada proses ini untuk membuka file zip tersebut, file zip yang sudah terenkripsi harus diubah menjadi file zip yang decrypting biar file zip ini bisa dibuka oleh yang berwenang. Cukup. Baik, selanjutnya ada instruksi mengenai encrypting dan decrypting data menggunakan hacker tool. Yang pertama, seperti biasa kita menggunakan virtual machine, CyberOps Workstation. Kemudian kita masuk ke terminal dan pastikan Anda berada di bagian home dari terminal promnya ini sendiri. Kita masuk sebagai analis, bisa dilihat di sini terlihat sebagai analis SecOps di sini, kemudian direktorinya masih ada di home. Kemudian kita buat folder baru bernama zip files menggunakan perintah mkdir. Mkdir ini adalah make directory, kemudian kita berpindah ke directory tersebut menggunakan perintah cd zip files. Kemudian kita berada di directory zip files. Setelah itu kita masukkan perintah ini echo untuk membuat 3 file teks. Teks 1, teks 2, dan teks 3. Sampel 1, sampel 2, sampel 3. Dalam bentuk format txt. Bisa terlihat di sini sudah kita buat. Kemudian kita verifikasi tentang file yang telah kita buat menggunakan perintah ls. ls, kemudian terlihat di sini ada sampel 1, sampel 2, sampel 3 yang dibuat pada tanggal 27 April. Nah, selanjutnya kita akan melakukan zip dan juga enkripsi file teks. Kita membuat beberapa file zip terenkripsi menggunakan panjang kata sandi yang bervariasi. Untuk melakukannya ketiga file tersebut akan dienkripsi menggunakan utilitas zip. Nah, pertama yaitu buat file zip terenkripsi bernama file 1 zip yang berisi ketiga file teks menggunakan perintah tersebut. Menggunakan perintah zip -e file 1 zip.sample bintang. Terlihat di sini kita memasukkan password. Saat diminta kata sandi, masukkan kata sandi satu karakter pilihan Anda. Nah, dalam contoh ini huruf B dimasukkan untuk memverifikasi. Jadi ini masukkan kata kuncinya B, kemudian verifikasi kata sandinya juga B, huruf B besar. Bisa terlihat di sini 3 file tersebut masuk ke dalam file 1.zip.
Kemudian kita ulangi prosedur untuk membuat 4 file lainnya. Bisa terlihat di sini kita lakukan contoh yang sama untuk file zip yang berbeda, file 2, file 3, file 4, dan juga file 5. Kemudian kita verifikasi bahwa semua file zip telah dibuat menggunakan ls min lf bintang. Terlihat di sini sudah ada file 1 hingga file 5.zip yang dibuat pada tanggal 5 April. Kemudian kita coba buka zip menggunakan kata sandi yang salah. Jadi kita menggunakan komen unzip file 1.zip, kemudian di sini terlihat arsipnya file 1.zip, dan kita diminta untuk memasukkan kata sandi. Namun yang kita masukkan adalah kata sandi yang salah. Bisa terlihat seperti ini. Maka untuk sampel 1, sampel 2, sampel 3 tidak bisa dibuka, di skip. Jadi dia tidak ter-unzip. Kemudian kita memulihkan kata sandi file zip terenkripsi. Nah, pada bagian ini kami akan menggunakan utilitas dari fcrackzip untuk memulihkan kata sandi yang hilang dari file zip terenkripsi. Nah, fcrackzip ini mencari setiap file zip yang diberikan untuk file terenkripsi dan mencoba menebak kata sandinya menggunakan metode brute force. Alasannya itu kami membuat file zip dengan panjang kata sandi yang bervariasi adalah untuk melihat apakah eh, panjang kata sandi mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk menemukan kata sandi. Step pertama yaitu pengantar fcrackzip. Nah, di jendela terminal kita masukkan perintah fcrackzip -h untuk melihat opsi perintah terkait. Kemudian dalam contoh ini kami menggunakan opsi "-v", "-u", dan "-l". Opsi L ini akan dicantumkan terakhir karena menentukan kemungkinan panjang kata sandi. Step kedua yaitu memulihkan kata sandi menggunakan fcrackzip. Seperti yang tadi kita lakukan di pengantar, kita menggunakan komen fcrackzip -full 1 sampai 4, file 1 sampai 4 zip. Nah, bisa terlihat di sini fcrackzip -h, kemudian di sini kita fcrackzip -full 1 sampai 4, file 1.zip. Bisa terlihat di sini fcrackzip menemukan file sampel 1 sampai sampel 3. Nah, di sini melihat passwordnya apa, kemudian panjang kata sandi dapat diatur kurang dari 1 sampai 4 karakter. Nah, di sini ada pertanyaan, berapa lama untuk menemukan kata sandi? Dibutuhkan kurang dari 1 detik. Kemudian sekarang kita coba pulihkan kata sandi dari file 2zip. Kata sandi 2 karakter digunakan untuk mengenkripsi file. Oleh karena itu kita gunakan fcrackzip seperti ini. Bisa terlihat di sini password filenya adalah R2. Kemudian berapa lama untuk menemukan kata sandi tersebut? Ini akan memakan waktu sekitar 1 detik. Selanjutnya kita ulangi untuk file 3zip. Kata sandinya 3 karakter digunakan untuk mengenkripsi file. Nah, saatnya untuk melihat berapa lama waktu diperlukan untuk menemukan kata sandi 3 huruf. Perintah fcrackzip-nya sama, hanya saja yang berbeda di sini file 3.zip. Bisa terlihat di sini passwordnya adalah 0B1. Nah, ditanya berapa lama untuk menemukan kata sandi. Nah, jawaban ini akan bervariasi tergantung pada platform dan juga kata sandi aktual yang digunakan. Tetapi harusnya sekitar 1 atau 2 detik. Kemudian kita coba untuk yang 4 karakter. Prosedurnya diulangi dari fcrackzip full 1 sampai 4, file 4.zip. Nah, kita lihat di sini passwordnya adalah Y0DA. Nah, di sini berapa lama untuk menemukan kata sandi dari file 4 ini? Jawabannya akan bervariasi tergantung pada platform dan juga kata sandi aktual yang digunakan, tetapi harusnya hanya beberapa detik. Kemudian untuk yang 5 karakter, ulangi prosedur dan juga pulihkan kata sandi dari file 5zip. Panjang kata sandinya adalah 5 karakter. Jadi kita perlu menyetel opsi perintah tanda seru ke perintah -L
ke 1 sampai 5. Sekali lagi, waktu untuk melihat berapa lama menemukan kata sandi menggunakan perintah fcrexzip seperti berikut. Di sini fcrexzip yang berbeda di sini adalah 1 sampai 5 karena di sini terdapat 5 karakter untuk kata sandinya. Kemudian file 5.zip, kita coba. Di sini terlihat bahwa password filenya adalah c-3p0. Nah, ditanya berapa lama untuk menemukan kata sandi, jawabannya akan bervariasi tergantung platform dan kata sandi aktual yang digunakan, tetapi akan memakan waktu sekitar 2 menit. Kemudian kita pulihkan kata sandi 6 karakter menggunakan fcrexzip. Di sini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk fcrexzip menemukan kata sandi 6 karakter, jawabannya akan bervariasi. Di sini kita ulangi prosedur untuk memulihkan kata sandi file 6.zip. Di sini kita buat dulu kata sandi untuk file 6.zip-nya, yaitu jar. Kemudian kita pulihkan kata sandi untuk file 6.zip menggunakan perintah fcrexzip berikut ini. Ini di sini fullnya 1 sampai 6 file strip 6.zip. Bisa terlihat di sini mau kita buat. Kemudian ketika kita ingin melakukan dekripsi atau pemulihan kata sandi, ini diperlukan waktu lebih lama karena 6 karakter. Nah, berapa lama Anda akan merekomendasikan kata sandi agar aman? Jawaban akan bervariasi, namun menurut saya pribadi, berapa lama Anda merekomendasikan kata sandi itu kalau bisa 8, minimal 8 dan paling panjang 12, sehingga tidak gampang untuk di hack dan juga diretas. Baik, mungkin sekian dari kami. Untuk demonstrasi akan dilanjutkan oleh Farhan Syamsuddin. Oke, terima kasih Kuwais dan Febril. Di sini saya akan demonstrasi untuk tugas yang enkripsi dan deskripsi dasar, dan kita akan mencobanya sesuai modul ya. Oke, langsung aja kita coba nih, kita buka terminal. Oke, lalu kita buat folder baru di sini, mkdir zip files. Oke, lalu kita masuk ke direktorinya. Jadi mkdir zip file. Oke, salah ya, typo. Sorry. Nggak pakai mkdir zip file. Oke, kalau udah, di sini kita bakal buat eh, apa namanya, filenya, file sampel 123.txt. Langsung aja kita buat echo this is a sample text file sampel 1.txt. Oke, kita bikin 2, kita bikin 3. Oke, nah di sini udah kebuat ya. Jadi kalau kita ls, nah ini udah ada nih sampel 1, sampel 2, sampel 3 kayak gitu. Nah di sini kita bakal coba nampilin detailnya ls min l. Nah ini detailnya tuh ya. Lalu kita bakal ngasih password ke si zipnya. Zip filenya kita bakal kasih password. Caranya tinggal min file 1.zip. Kita bakal bikin si sampel 123-nya kita masukin ke dalam zip, namanya file zip 1 sampel all. Oke, nah sorry, zipnya kurang zip. Nah ini kita minta dimasukin passwordnya. Passwordnya kita misalkan bentar, saya lihat di modul dulu. Passwordnya itu mana nih modulnya?
Kita samain sama yang di modul ya, passwordnya biar sama. Nah ini dia, sebentar. Wait. Jadi password yang pertama untuk sampel 1 ini kita kasih password apa ya? Sampel 1 passwordnya kita kita ngarang aja misalkan A passwordnya. Oke, kita file 2 sesuai modul, passwordnya R2, file 3, passwordnya 0B1, 0B1, file 4, passwordnya Y0DA, 4 Y0DA, Y0DA. Oke, file 5 passwordnya C-3P0, C-P30, C-P30. Oke, di sini kita udah ada 5 file zip yang udah kita zip tadi, dan masing-masing udah ada passwordnya. Nah, selanjutnya di sini kita bakal mengekstraknya. Jadi kita bakal nebak apa ya, membobol passwordnya lah, bisa jadi kayak gitu. Pakai fcrack zip. Nah, jadi kalau misalkan kita unzip file 1.zip. Nah, dia minta password nih. Misalkan kita lupa nih passwordnya nih, kita asal-asal. Nah, dia bakal nggak akan ke ekstrak si zip-nya. Kecuali kita cari tahu dulu nih passwordnya. Pakai fcrack zip. Ya, fcrack zip. Caranya, caranya itu tinggal fcrack zip. Nih, bentar. Fcrack zip, fcrack, lihat dulu, fcrack zip. Ini panjang passwordnya berapa? Misalkan passwordnya itu di rank 1 sampai 2 misalkan ya. Atau 1 aja nih. 1 file, enggak, kita mau 1 sampai 2 file. Ini nama filenya file2.zip. Nah, nanti dia bakal nebak-nebak passwordnya sampai ketemu passwordnya. Kita coba. Nah, ini passwordnya udah ketemu, yaitu R2 passwordnya ya. Begitu pula dengan file 3. Kita sesuaiin aja, karena file 3 itu passwordnya lebih dari 2, kita ganti nih 2-nya jadi 3. Nah, ini passwordnya udah ketemu 0B1. Lalu yang keempat, karena passwordnya itu ada 4 digit, kita ganti 4. Nah, ini agak lama, karena dia emang apa namanya, semakin banyak password, semakin lama ditemukannya kayak gitu. Nah, ini udah ketemu Y0DA. Sekarang yang kita bakal coba yang kelima gitu. Nah, yang kelima ini bakal makin lama karena ada 6 digit passwordnya kayak gitu ya kan. C-P03, C min P035, berarti ya ada 5. Nah, ini dia bakal ngegacanya lama banget. Jadi bakal nebak-nebak nih sampai ketemu passwordnya. Nah, ini semakin panjang bakal semakin lama kayak gitu ya. Kita lihat nih. Ini kan yang 2 nih, R2 cuma 2 digit cepat, cuma 3 digit. Ini yang 0B1 cepat, ya 0DA juga cepat. Nah, ini yang 5 ini bakal lama kayak gitu. Jadi kesimpulannya semakin panjang password, semakin lama untuk
dapatkan gitu passwordnya. Kayak gitu ya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.